Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Septrian Anugrah, Eskom MPDT. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai program yang telah kami buat, di mana program ini berjudul Program Pemesanan Menu Produk pada Biologis Butik. Di sini anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Ina Bonusuci, yang kedua ada Fadilah Afifah, yang ketiga ada Nur Huda, dan yang keempat ada Mutia Izah. Di presentasi kali ini, untuk materi pertama mengenai pengertian dari ketiga struktur kontrol atau struktur flow control pada program yang kami gunakan, akan dijelaskan oleh Mutia Izah. Kepada Mutia Izah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang 3 bentuk struktur flow control program, yaitu yang pertama, sekuensial, percabangan, dan perulangan. Yang pertama, sekuensial. Sekuensial merupakan struktur penulisan program yang terurut dan sistematis, di mana semua proses yang dijalankan saling berkaitan antara baris demi baris. Sekuensi ini biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Sekuensi mendeskripsikan bagaimana entitas dalam sistem berinteraksi, termasuk pesan yang digunakan saat interaksi. Semua pesan dideskripsikan dalam urutan dari eksekusi. Diagram sekuensi berhubungan erat dengan diagram use case, di mana satu use case akan menjadi satu diagram sekuensi. Yang kedua yaitu percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah kondisi di mana programmer memilih beberapa kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Pemilihan kondisi harus dilakukan jika kondisi yang dihadapi menghasilkan nilai benar. Sehingga struktur kontrol ini digunakan sebagai cara untuk memberitahu program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan kondisi tertentu. Tujuan algoritma percabangan ini adalah untuk memproses keputusan yang tepat dan sesuai dengan keinginan pengguna sistem berdasarkan beberapa kondisi yang terjadi pada sistem yang digunakan tersebut. Percabangan sendiri ada banyak jenisnya. Salah satunya yaitu percabangan sederhana dengan pola IF dan percabangan kompleks dengan pola Sweet-Cache yang digunakan dalam program kami ini. Yang ketiga yaitu perulangan. Struktur kontrol perulangan digunakan untuk mengulangi satu atau lebih algoritma atau perintah tertentu yang dikehendaki programmer guna menyelesaikan masalah tertentu. Hal ini mengakibatkan suatu program akan lebih singkat karena perintah yang sama tidak perlu diulang-ulang. Setidaknya ada 3 jenis perulangan dan salah satunya adalah perulangan dengan pola while yang kami gunakan dalam program ini. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutia Izah yang telah menjelaskan mengenai pengertian 3 struktur kontrol yang akan digunakan dalam program ini. Baiklah, kemudian untuk penjelasan mengenai bagian-bagian dalam program akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sekuensial. Oleh karena itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagian sekuensial di dalam program kelompok kami. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sekuensial itu merupakan struktur flow control dengan penulisan program yang runtut dan sistematis, yang mana dalam program kami ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada program pemesanan produk fashion toko butik kelompok kami, ini bertujuan untuk menemukan output berupa harga total pembelian produk pada toko butik ini atau total harga produk yang telah dipesan atau dibeli oleh pembeli, yang mana secara sistematis dijelaskan sebagai berikut. Pada baris pertama sampai keempat berisi import
library yang akan digunakan pada program, di mana sebagai bagian utama untuk menjalankan semua fungsi yang dipakai dalam program. Jadi apabila keempat ini tidak dimasukkan ke dalam program, maka setiap fungsi yang kita masukkan ke dalam program ini tidak dapat berjalan. Lanjut pada baris ke-11. Lanjut pada baris 11 itu merupakan fungsi main dalam program untuk memulai program berjalan. Selanjutnya pada baris 12 sampai 16, pada baris ini, itu mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang nantinya akan dipakai dalam mencari total harga yang dibayar pada setiap pembelian. Kemudian, sedangkan pada baris ini merupakan siat atau yang kita masukkan ke dalam, ini merupakan daftar nama kelompok kami yang dimasukkan ke dalam program sebagai tanda pengenal. Kemudian pada baris ke-40 sampai 41, itu berisi perintah untuk memasukkan nama atau menunjukkan identitas dari si pembeli pada bagian ini. Kemudian, ini merupakan pilihan menu yang nantinya akan dipilih oleh pembeli pada bagian 43 sampai 54. Kemudian pada bagian 58, pada bagian ini, pada bagian 58 itu berisi perintah untuk memasukkan pilihan produk sesuai dengan nomor pada produk atau kode pada produk yang berada pada tampilan menu di program, di mana tampilan menu ini sudah dijelaskan di atas, dan kode produknya adalah merupakan angka di samping nama produk. Lanjut pada baris 158 sampai 118, pada baris 105 sampai 118, program akan melakukan penghitungan terhadap total harga pada pembelian seluruh produk yang dipilih oleh konsumen atau pembeli, di mana kode dan total produk dimasukkan dalam perhitungannya, yaitu jumlah dikali dengan harga produk. Kemudian tampilan yang muncul atau output yang dihasilkan adalah nama pelanggan memesan nama di sini nama pelanggan memesan nama produk, nama pelanggannya, kemudian kemudian kode produk yang dimasukkan oleh pelanggan, lanjut pada jumlah produk atau total produk yang dibeli, kemudian setelah kode produk didapatkan serta jumlah serta harga dicocokkan, maka mulai program mengeksekusi atau melakukan penghitungan untuk mencari total produk yang didapatkan pada bagian ini. Pada bagian inilah nantinya akan ditampilkan total produk yang dibeli oleh pembeli. Pada bagian ini. Maaf, maksud saya pada bagian 118, sedangkan pada 117 ini untuk menunjukkan harga pada produk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk bagian kedua mengenai percabangan pada program akan dijelaskan oleh Nurhuda. Kepada Nurhuda, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian percabangan. Pada program ini, terdapat dua jenis percabangan, yaitu percabangan kompleks dengan pola Sweetcase dan percabangan sederhana dengan pola IF. 1. Percabangan kompleks dengan pola Sweetcase, yakni terdapat pada baris 61 sampai 100. Di mana Sweetcase digunakan karena pilihan lebih dari satu. Karakter dari Sweetcase ini sebagai berikut. A. Perintah Sweet akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta. B. Perbandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai konstanta terakhir. C. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka pertanyaan 1 akan dijalankan sampai ditemukannya break. D. Pertanyaan break akan membawa proses keluar dari perintah switch jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama. Dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pertanyaan pada default akan dijalankan. Sehingga dari karakteristik tersebut, dalam program ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila yang dimasukkan dalam pemilihan produk adalah kode produk berangkat 3, maka program akan langsung melaksanakan perbandingan dari case 1 sampai 3. Kemudian, kecocokan pada case 3, maka pertanyaan 3 akan dijalankan sampai ditemukan break pada case 3. Break pada baris 72 untuk case 3.
Namun, apabila kode produk yang dimasukkan tidak terdapat dalam produk, maka pernyataan pada default akan dijalankan, yaitu tampilan atau output yang dihasilkan berupa pilihan produk yang Anda pilih tidak tersedia. Sebagai contoh, saat memilih kode produk berangka 12, maka output yang dikeluarkan adalah pilihan produk yang Anda pilih tidak tersedia. 2. Percabangan sederhana dengan pola if terdapat pada menghitung nilai diskon yang akan didapatkan oleh pembeli yang terdapat pada baris 120-125. Sedikit penjelasan untuk pola if sederhana. Pemeriksaan kondisi akan berakhir jika ternyata kondisi yang diperiksa salah atau tidak memenuhi ketentuan yang sudah dituliskan, sehingga perintah ini tidak akan mengerjakan apa-apa dan berlanjut ke baris perintah berikutnya. Sebagai contoh, untuk pembeli yang membeli produk lebih dari 3, maka akan mendapatkan diskon, sehingga muncul percabangan untuk menghitung total diskon yang didapatkan, sehingga total bayar akan dikurangkan dengan diskon yang didapatkan oleh pembeli. Namun, jika sebaliknya, maka percabangan diskon ini tidak akan dijalankan sehingga lanjut pada perintah selanjutnya, di mana berisi total harga yang dibayarkan dan dilakukannya pembayaran sesuai total harga yang muncul. Manfaat program percabangan, yaitu percabangan digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pertanyaan yang ada. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Mbak Huda. Selanjutnya, mengenai struktur flow control perulangan akan dijelaskan oleh Fadila Afifah. Kepada Fadila Afifah, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perulangan pada program ini. Perulangan pada program terdapat dua bagian. Pertama pada baris 131 sampai 133, dan bagian kedua pada baris 144 sampai 145 dengan pola while. Karakteristik perulangan dari struktur ini adalah: 1. Dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Jika kondisi yang dicek bernilai benar atau true, maka perulangan akan dilakukan. Tapi jika kondisi yang diperiksa bernilai salah atau false, maka perulangan tidak akan dilakukan atau ada kemungkinan tidak dikerjakan. Yang kedua, block system. Tidak harus ada struktur tanpa statement akan tetap dilakukan selama kondisi masih true. Yang ketiga, perulangan akan terus dilakukan sampai kondisi true. Dalam program ini terdapat perulangan di mana satu untuk perulangan pada baris 131 sampai 133, di mana adanya perulangan jika saldo yang dibayar pembeli kurang dari total harga produk yang harus dibayarkan, sehingga program akan terus mengulang perintah untuk melakukan penambahan pembayaran sampai total keseluruhan yang dibayar oleh pembeli mencakup harga barang yang telah dibeli atau dipesan. Yang kedua, jika untuk perulangan pada baris 144 sampai 145, di mana program akan terus berulang jika pembeli ingin terus melakukan pemesanan atau pembeli masih ingin melakukan pembelian apabila masih ada barang yang hendak dibeli, sehingga program akan kembali mengulang proses pemesanan barang sampai pada proses pembayaran produk. Manfaat dari perulangan ini adalah untuk mengulang beberapa baris perintah. Sedangkan manfaat yang lebih sederhana dari perulangan yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses berulang-ulang seperti mencetak angka dari 1 sampai 100. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Fadila Afifah. Lanjut, pada manfaat dari program ini dibuat adalah untuk memudahkan dalam mencari total harga dari setiap produk yang dipesan oleh pembeli pada toko biologis butik. Di mana untuk kita bisa melihat manfaatnya secara langsung dapat kita lakukan dengan cara kita menjalankan program ini. Kita jalankan dulu programnya. Di mana di sini
hal pertama yang harus dilakukan pembeli adalah untuk memasukkan identitas pembeli berupa nama. Kemudian setelah dimasukkannya identitas, lanjut pada program akan menampilkan tampilan menu produk sesuai dengan kode dan juga harga atau label harga setiap produk. Kemudian pembeli akan memasukkan produk yang ingin dibeli atau kode produknya. Misalkan kita akan memasukkan kode produk 3, yaitu Rainbow Princess Dream Dress. Kemudian lakukan enter. Lanjut pada total produk yang ingin dibeli, misalkan ada 4. Enter. Nah, di sini ketika seorang pembeli melakukan atau memesan produk lebih dari 3, maka itu pembeli akan mendapatkan diskon dan program akan langsung mengurangkan total harganya dengan diskon yang didapatkan oleh pembeli. Seperti berikut, di mana harga produk adalah 1.750 dikali 4 didapatkan 7 juta, kemudian didapatkanlah diskon 100.000, kemudian 7 juta dikurang 100.000 sama dengan 6.900.000. Jadi total harga yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 6.900.000. Kemudian pembeli akan memasukkan uang atau total uang yang akan dibayarkan oleh pembeli terhadap produk yang dibelinya. Nah, kemudian ketika dimasukkannya harga atau uang yang dimasukkan, maka program akan langsung menampilkan uang yang telah dibayarkan dan kembalian dari si pembeli. Baiklah, sehingga dari hal tersebut, dari kita melihat program ini dijalankan, maka kita langsung tahu bahwa manfaat dari program ini adalah agar memudahkan pemilik toko untuk menjumlahkan setiap harga atau produk yang harga atau produk pada setiap pembelian di toko tersebut, sehingga sang pemilik toko tidak harus melakukan pentotalan harga secara manual, namun dapat dilakukan dengan otomatis melalui program ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Terakhir, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.